Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, guru kelas 5 di SDN Pondokopi 02, Jakarta Timur. Saya merupakan mahasiswa semester 3 pada UPBJJ Jakarta. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pendapat saya pada diskusi 3 mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk soal yang pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Dan bagaimana saya sebagai guru pendidikan dasar mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan formal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendapat dari Suprijanto 2009 mendefinisikan pendidikan formal adalah kegiatan belajar yang disengaja baik oleh warga belajar maupun pembelajarnya di dalam suatu latar yang distruktur sekolah. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Pendidikan formal selain mencakup program pendidikan akademis umum, juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang digunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis dan profesional. Sekolah merupakan istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan. Sekolah merupakan suatu tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan pengajaran yang struktur sesuai dengan jenjang dan waktu tertentu. Sekolah adalah salah satu pusat pendidikan yang dari hasil proses pembelajaran di dalamnya diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan membanggakan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan pendidikan informal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sementara menurut Suprijanto 2009, pendidikan informal adalah pendidikan di mana warga belajar tidak sengaja belajar dan pembelajaran tidak sengaja untuk membantu warga belajar. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berikut saya cuplikan perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal dan informal memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Pendidikan formal yang berlangsung di sekolah dengan kurikulum terstruktur memberikan pengetahuan akademis dan keterampilan dasar yang sistematis. Manfaat utamanya adalah standarisasi materi ajar dan evaluasi yang memungkinkan pengukuran capaian belajar siswa secara objektif. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan kurangnya penekanan pada pengembangan keterampilan non-akademik, seperti kreativitas dan keterampilan sosial. Sebaliknya, pendidikan informal terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat tanpa kurikulum yang resmi. Manfaatnya termaksud fleksibilitas dalam pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, serta penekanan pada pengembangan keterampilan hidup praktis dan nilai-nilai sosial. Namun, tantangannya adalah kurangnya standarisasi dan pengakuan formal yang dapat mempengaruhi konsistensi dan kualitas pendidikan yang diterima. Sebagai guru pendidikan dasar, saya mengintegrasikan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal agar dapat meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa.
Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, pembelajaran kontekstual. Saya mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman. Dan yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kami di sekolah menyediakan klub atau komunitas di sekolah yang memungkinkan siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka, seperti klub seni, sains, atau olahraga. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Sekolah mengundang anggota masyarakat atau profesional untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan praktis, sehingga siswa dapat melihat aplikasi nyata dari apa yang mereka pelajari. Untuk soal diskusi yang kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana pendapat saya dapat berperan dan mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, dan bagaimana pendekatan saya untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka. Yang pertama, peran saya dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal dan pemanfaatan pendidikan informal. Kesenjangan akses terhadap pendidikan formal masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Sebagai guru, saya wajib berperan aktif dalam mengatasi tantangan ini agar tantangan ini menjadi hal yang sangat-sangat berguna bagi peserta didik. Beberapa langkah yang dapat saya ambil antara lain, yang pertama, pembelajaran inklusif. Saya menerapkan metode pengajaran yang dapat diakses oleh semua murid, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Saya menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara daring, sehingga murid dengan keterbatasan akses fisik di sekolah tetap dapat belajar. Yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga pendidikan nonformal. Saya sudah bekerja sama dengan beberapa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau lembaga kursus untuk menyediakan program pendidikan tambahan bagi siswa-siswa yang membutuhkan. Lalu, apa pendekatan yang saya lakukan untuk memastikan kontribusi positif dalam pendidikan informal? Untuk memastikan pendidikan informal memberikan kontribusi positif bagi perkembangan murid, guru, murid, maka saya melakukan yang pertama, mendorong pembelajaran mandiri. Saya membimbing murid untuk belajar secara mandiri di luar jam sekolah dengan memberikan tugas atau proyek yang menantang. Yang kedua, melibatkan orang tua. Saya selalu mengajak orang tua berperan aktif dalam pendidikan anak melalui komunikasi rutin dan penyediaan panduan tentang cara mendukung pembelajaran di rumah berupa WAG atau website kelas. Yang ketiga, pengakuan terhadap pembelajaran informal. Mengakui dan menghargai keterampilan atau pengetahuan yang diperoleh siswa melalui pendidikan informal. Misalnya, dengan memberi kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman atau keterampilan mereka di dalam kelas. Sekolah kami juga menyediakan berupa banner yang dipajang pada dinding sekolah untuk memberitahu atau menginfokan murid-murid yang sudah berprestasi di luar pendidikan formal sekolah. Kesimpulannya, pendidikan formal dan informal memiliki peran saling melengkapi dalam membentuk karakter dan keterampilan peserta didik. Pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur dan sistem evaluasi yang standarisasi memberi dasar akademik yang kuat. Namun, keterbatasannya dalam aspek fleksibilitas dan pengembangan soft skill dapat ditutupi oleh pendidikan informal yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan informal memberikan ruang pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis pengalaman hidup sehari-hari.
Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengintegrasikan pendekatan informal ke dalam pembelajaran formal, seperti melalui pembelajaran kontekstual, kegiatan ekstrakurikuler, dan kolaborasi dengan komunitas. Selain itu, guru juga memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan formal, terutama melalui pemanfaatan teknologi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan nonformal. Dengan mengakui dan mendukung peran pendidikan informal serta memberdayakan seluruh elemen pendidikan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan bagi perkembangan peserta didik secara menyeluruh.